Good afternoon, audience. Back again with me, Reta Wulandari, on Thursday, 27 December 2022, which will provide at the latest news that is up-to-date information regarding the issue of fuel price hike. Is good that we connect with Nadila and Farhan, who are now at the location. Okay, thank you to Reta Wulandari. I'm currently on Padang, especially Gunung Pangilun, and now I will interview the public about determination of the increase in fuel prices on September 2nd, 2022. Oke guys, sekarang kita lagi bersama Ibu Jainam dan beliau adalah seorang dosen. Nah, sekarang kita meminta beliau untuk apa tanggapan beliau tentang penetapan kenaikan harga BBM pada saat sekarang ini. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Nah, mengenai penetapan harga BBM saat ini, apa pendapat Ibu sebagai dosen? Ya, kenaikan BBM saat ini yang pasti sepertinya kurang pas karena di saat masyarakat dalam keadaan krisis ya, apalagi setelah mendapatkan imbas dari peristiwa atau bencana COVID-19 sampai sekarang tentu perekonomian masyarakat otomatis terganggu. Dengan naiknya BBM di saat ini tentu diibaratkan seperti orang yang baru sakit lantas ditimpa penyakit lagi gitu. Tentu ini akan menjadi beban betul bagi masyarakat gitu. Khususnya bukan hanya masyarakat menengah ke bawah yang tentu bagi masyarakat yang menuju batas ambang menengah itu juga akan merasakan dampaknya yang sangat luar biasa gitu. Nah, mengenai penetapan harga BBM ini ada dampak besar atau bagaimana terhadap Ibu sebagai dosen? Yang pasti transportasi naik ya, karena BBM naik. Kalau misalnya biasanya kita hanya mengeluarkan transportasi itu mungkin 500.000, sekarang mungkin sudah mendekati 1 juta karena hampir 2 kali lipat gitu ya. Belum lagi dengan harga-harga gitu ya. Tentu begitu juga dampaknya kepada mahasiswa gitu. Ketika kita akan memberikan tugas kepada mereka, mereka sebenarnya juga mengeluh kalau tugas itu akan dikerjakan menggunakan paket, tetapi paket data mereka kurang. Ini kan juga dampak daripada BBM ya sebenarnya, walaupun tidak ada signifikan kenaikan harga paket dengan harga BBM, tapi tetap akan mengganggu proses gitu ya. Nah, mengenai hal ini, Ibu setuju atau tidak perihal ini dan apa harapan Ibu? Kalau setuju tidak setuju, karena ini adalah sebuah kebijakan itu yang mengambil adalah pemangku kebijakan, sedangkan kita adalah di posisi orang di istilah dalam negara itu kita adalah rakyat. Tentu mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus diterima. Tapi kalau ditanya apakah setuju, sebenarnya belum setuju karena Indonesia dalam keadaan sakit, masyarakat baru keluar dari sebuah zona yang sangat membuat mereka itu trauma, di mana penyakit yang diidentifikasi itu sebagai penyakit COVID dan itu membahayakan dan itu menghambat sehingga pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat itu juga. Oke guys, sekarang saya lagi bersama seorang partisipan, khususnya mahasiswa, dan sekarang saya ingin menanyakan bagaimana pendapat beliau tentang penetapan harga BBM pada saat sekarang ini. Oke Bang, dengan siapa? Ada juga. Oke, seorang mahasiswa ya kan? Iya. Nah, sebelumnya Abang tahu nggak perihal penetapan harga BBM pada saat sekarang ini? Tahu. Nah, menurut pandangan Abang nih sebagai mahasiswa, bagaimana penetapan kenaikan harga BBM ini? Kenaikan harga BBM agak memberatkan sih bagi mahasiswa. Tahu kan isi kantong mahasiswa kayak mana. Terus kebutuhan dalam berkendara. Oke. Nah, dari itu kan dari penetapan kenaikan harga BBM ini, Abang sebagai mahasiswa itu ada nggak dampak yang Abang rasakan gitu? Dampaknya berubah dari perubahan kenaikan harga BBM itu memang terasa dari mulai keuangan mahasiswa yang terbatas, terus jarak penggunaan fasilitas berkendara. Jadi kenaikan harga itu sangat memberatkan bagi kami mahasiswa. Memberatkan ya kawan. Lalu terakhir nih Bang,
Abang nih setuju atau enggak sih tentang penetapan kenaikan harga BBM saat ini? Dan apa harapan abang sebagai mahasiswa? Kalau ditanya setuju, kalau kayak gitu agak susah juga sih, setuju nggak setuju, karena mau gimana pun kita bersuara, kalau ketetapannya kayak gitu ya mau gimana lagi nggak bisa dibuka. Nah, harapan abang tentang kenaikan harga BBM ini gimana? Tanggapan Harapan. tentang kenaikan tuh ya bisa lah kalau diturunin lagi, soalnya kan mahasiswa kan. Iya. Itu aja sih. Oke, makasih ya bang. Iya Kak. Oke kak, selamat siang kak. Sebelumnya kakak tahu perihal mengenai penetapan harga BBM? Nah, sekarang saya ingin menanyakan pendapat kakak, tanggapan kakak mengenai hal penetapan harga BBM ini. Menurut kakak bagaimana? Pendapat saya? Ya. Menurut pendapat saya, kenaikan BBM akan mempengaruhi kenaikan bahan pokok lainnya seperti kenaikan beras dan bahan distribusi. Ini akan mengakibatkan inflasi perekonomian. Oke. Nah, kakak ini kan sebagai seorang mahasiswa ya kan, apa dampak yang terasa oleh kakak semenjak kenaikan harga BBM ini? Dampaknya itu ada dua ya, kayak positif dan negatif. Kalau yang positifnya itu akan mengakibatkan inflasi perekonomian untuk pemerintah dan masyarakat. Kalau yang negatifnya, kita yang sebagai mahasiswa itu mengalami tidak keseimbangan seperti kebutuhan kita dari transportasi, kebutuhan bahan makanan pokok. Jadi kurang seimbang bagi mahasiswa. Oke. Nah, kak, last question nih kak. Nah, kakak setuju nggak sih tentang perihal kenaikan harga BBM ini dan apa harapan kakak? Kalau saya sebagai mahasiswa kurang setuju, sebab kebutuhan mahasiswa sekarang ini kan kebutuhannya banyak seperti alat transportasi, kebutuhan pokok, seperti apalagi saya mahasiswa yang ngekos, sulit untuk membagi keuangan. Jadi harapan saya sebagai mahasiswa, pemerintah harus bijak dalam menaikkan kenaikan BBM atau solusi lainnya agar masyarakat tidak merasa terbebani. Iya, oke. Perkenalkan dengan abang siapa? Aris. Sini saya mau wawancara soal kenaikan harga BBM. Dan saya mau minta pendapat abang sebagai pedagang. Menurut abang, BBM itu termasuk kebutuhan pokok. Termasuk kebutuhan pokok ya bang. Terus yang kedua, menurut abang, abang gimana soal kenaikan harga BBM ini bang? Soal dari bahan baku juga bang. Kenaikan gitu bang. Ya, ada cara kalau buat orang yang berdagang ya bang, apa gitu lah. Apakah berdampak sama bahan baku atau bahan pangan itu? Apa berdampak sama harga jualan? Kalau sama jualan tidak kayak ikut ini bang. Tidak begitu nampak ya bang. Jadi masih stabil harga jualannya bang. Kalau dari abang sendiri gimana cara ngatasi kalau kenaikan harga BBM? Kalau sama jualan nggak ada. Kalau kehidupan sehari-hari kayak biasanya abang pakai motor atau enggak? Agak kurang ya bang. Iya, agak kurang bang kalau kenaikan. Pastinya berapa subsidi dari BBM ini udah tepat atau salah target bang? Subsidinya bang, bantuan dari pemerintah soal BBM kurang apa? Subsidi BBM dari pemerintah ini udah tepat atau belum bang? Bantuan BBM ini udah tepat untuk orang-orang yang susah atau masih banyak orang kalangan atas yang pakai BBM bang? Ya kurang tepat kayak gitu. Soalnya masih banyak mobil mewah ya, motor-motor mewah, kenek. Seharusnya itu kan udah nggak boleh ya. Karena kan seharusnya pertama sudah kan bang.
Dan itu yang saya dengar dulu. Bang, makasih ya Bang atas pendapatnya. Saya jadi diskusi Bang dengan Bapak siapa? Ya, saya dengan Devri. Pekerjaannya Oh, sehari-hari ya di online. kalau Bapak perkenalkan nama Bapak. Oke, Bang. Sama Japri. Saya Okta. Di sini saya akan mewawancari Bapak-bapak tentang kenaikan BBM. Menurut Bapak-bapak sekalian, kenaikan BBM itu termasuk kebutuhan pokok. Ya, kalau bagi saya sendiri itu termasuk kebutuhan pokok karena melalui BBM itu kami mencari nafkahnya. Kenapa? Karena kami memakai kendaraan bermotor Honda, dan kami dari kalangan ojek online yang rata-rata juga menggunakan Honda mobil. Itu kan bahan bakarnya melalui BBM tadi. Jadi menurut kami itu juga salah satu kebutuhan pokok kami lah. Kalau dari tanggapan Bapak Okta, Kalau tanggapan saya masalah kenaikan BBM itu ya, kalau efeknya sih udah dari segi kebutuhan saya sebagai ojol juga dalam keadaan rumah tangga juga iya. Masalahnya naik BBM 1.000 aja udah pasti itu bahan sembako naik. Bahan sembako naik sementara pendapatan kami sekarang masih tetap, harga di belanja rumah tangga udah naik, sementara solusinya nggak ada kan. Tapi kalau bagi bapak-bapak kita yang di atas itu, maka keuntungan bagi dia. Kalau naik BBM itu adalah ada keuntungan bagi dia. Kalau bagi kami rakyat bawah itu nggak tepat. Kalau kata bapak-bapak kita itu kan katanya subsidi tidak tepat. Sebenarnya kalau dia melakukan dengan prosedurnya kan bisa dibatasi. Beli BBM katanya tidak tepat, subsidi orang mobil mewah. Sementara kan dia bisa antisipasi. Kalau benar-benar dia memakai sistem, kalau tidak ada efek ininya, ada faktornya. Kalau benar diterapkan, itu pasti akan lancar. Nggak ada yang salah. Yang salah itu kan manusianya diperiarkan salah. Padahal aturannya nggak salah. Kalau pendapat saya gitu, sebenarnya BBM itu katanya subsidinya tidak tepat, orang mewah, orang kaya pakai yang subsidi. Kalau aturannya diterapkan, kan bisa dikontrol. Ya kan? Nah itulah pendapat. Makanya kalau bisa, jangan BBM itu naikkanlah yang lain gitu kan. Sementara kalau BBM naik, setahu saya gaji pejabat itu kan naik. Sementara kita rakyat gimana? Ya kan? Itulah tanggapan saya. kalau dari ongkos ojolnya ada yang kenaikan Pak dari aplikasinya? Kalau ongkos naik, aplikasi naik. Sementara kalau aplikasi naik, ongkos aplikasi naik, otomatis sudah mahal. Mahalnya efeknya pelanggan. Pelanggan berapa yang bayar ojol mau mendingan beli motor kendaraan sendiri. Nyatanya sekarang orderan susah. Nah, Kalau solusi dari Bapak-bapak sekalian dari kenaikan BBM ini apa Pak? Harapan atau solusi dari kalau solusi rasanya bukan kami yang memberikan solusi, tapi dari pihak atas tadi. Kalau kami hanya meminta ya tolong diingat juga kami yang dirotnya di bawah ini. Karena dengan kenaikan BBM tadi, seperti kata Bang Okta tadi, bukan hanya satu saja yang naik. Kata pemerintah menaikkan BBM, bukan lewat dari naiknya BBM tadi, kebutuhan pokok kami, pangan seperti beras, makanan yang lain, itu pun juga ikut naik. Karena kenapa? Karena kalau kita misalnya dari Sumatera lah, kalau misalnya ada bahan-bahan dari luar pulau, itu kan tetap pakai bahan bakar tadi, mobilnya atau truknya atau apanya. Jadi bahan tadi pun juga ikut naik. Jadi kalau untuk solusinya gimana dari kami tidak ada solusi. Memang kami hanya meminta ya, tolong diperhatikan juga kami yang di bawah ini. Dengan kenaikan BBM tadi, pendapatan kami pun bukannya malah bertambah tapi berkurang. Walaupun harga dari misalnya kami menjalankan ojol tadi ya, harganya dinaikkan oleh sistem aplikasi, tapi pendapatan kami tak berkurang. Kenapa berkurangnya? Ya karena peminatnya tak banyak lagi. Daripada dia naik ojol, ya pemikiran tadi biarlah dia kendaraan sendiri gitu.
Kalau dari Bapak sendiri, Kalau dari saya solusinya ya gimana ya? Kalau dibilangin solusi, ini aja. Tolonglah sistem itu kerjakan dengan yang sistemnya. Aturan itu dibikinnya kan dengan ada aturan, ada buat dijalankan gitu, bukan buat aturan di atas kertas. Jadi kalau yang katanya tadi kan subsidi tidak tepat, yang bikin tidak tepat itu siapa? Kalau seandainya subsidi BBM, otomatis pantau lah dari SPBU. Kan kelihatan siapa yang ngisi yang subsidi, siapa enggak. Jadi solusinya tolonglah yang buat yang kecil ini disubsidi lagi, biar nggak semuanya barang naik gitu. Ya kalau BBM udah naik semua, cuma ceritanya doang yang naik BBM, bukan BBM-nya. Kalau seandainya dimarahin orang gitu, orang jual inilah, jual sembako, kenapa naik? Dia bawa sembako kan pakai truk, pakai mobil, ya pakai minyak. Emang sayurnya nggak naik, minyaknya gimana? Emang bisa pakai air katanya kan? Nah contohnya orang kayak ojol. Ojol memang ada aturan dari pemerintah, ada ongkos paling bawahnya. Cuma risikonya apa? Risikonya ya ojol mahal, pelanggan otomatis yang order itu orang-orang tertentu. Kalau dulu yang ojol itu kan banyak dari kalangan biasa, sama kayak mahasiswa. Sekarang daripada dia, kata orang tuanya mungkin gitu kan, daripada lu belanja pakai ojol, mendingan lu pakai motor. Nah, dikasih dari kampung, dikasih motor. Kalian lah, motor kan lebih banyak di Padang sekarang. Gitu kan. Jadi kalau solusinya itu ya, tolong dikembali lagi subsidinya. Kalau masalah subsidinya tidak tepat, tolonglah dipantau di SPBU-nya. Kalau subsidi BBM, kalau subsidi saya nggak tahu ya. Kalau masalah BBM, nggak ada yang nggak tepat. Kalau seandainya pemantauannya pas, tolonglah kembaliin subsidi itu lagi, tolong dipantau di itunya, di SPBU-nya. Kan gampang, mana mobil yang pantas untuk disubsidi, mana yang enggak. Ini kan enggak. Nah, dilepas sama orang SPBU-nya, otomatis udah mengadu orang SPBU sama pelanggan. Otomatis orang SPBU dia kan nggak berani. Atau lu taruh itu yang berwenang untuk ngatur itu, pasti akan berjalan. Itu pemikiran saya ya. sekian dari pertanyaan dari wawancara kami. Terima kasih untuk tanggapan Bapak-Bapak jaga sekalian. Saya tutup wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari mahasiswa kami hujan mahasiswa kami undang ini meminta pendapat Ibu tentang harga BBM. Boleh perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayanti. Saya adalah ibu rumah tangga. Menurut saya BBM termasuk dalam kebutuhan pokok karena tanpa adanya BBM semua aktivitas belum bisa dikatakan berhenti. Karena BBM adalah penggerak untuk mobilitas kebutuhan kita sehari-hari, seperti mengangkat barang, kita pergi ke pasar. Jadi pasti banget BBM termasuk kebutuhan pokok. Kemudian bagaimana tanggapan saya tentang kenaikan harga BBM? Harga BBM itu sangat memberatkan. Karena dengan naiknya harga BBM, secara otomatis kebutuhan pokok yang lain juga ikut naik. Jadi kalaulah boleh BBM itu janganlah dinaikkan terlalu tinggi gitu. Kalau bisa ya terjangkau juga oleh masyarakat. Jadi para ibu rumah tangga yang sangat merasakan kalau terlalu tinggi harga BBM, jelas sekali kebutuhan pokok akan juga ikut naik, ikut tinggi. Kemudian apa solusinya untuk mengatasi kenaikan harga BBM? Solusinya itu apa ya solusinya? Kalau begitu solusinya untuk kenaikan harusnya kita mempunyai, harusnya bangsa Indonesia mempunyai sendiri alat untuk menghasilkan BBM. Karena selama ini kita mengekspor bahan mentah
mengimpor barang-barang yang telah jadi. Sebaiknya, ini saran misalnya, sebaiknya pemerintah bisa membuat sendiri, menghasilkan BBM sendiri, jangan kita mengekspor habis itu mengimpor lagi. Jadi itu kan sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak ya. Jadi kalau kita bisa membuat sendiri, kenapa kita tidak membuat sendiri? Padahal kita kebanyakan orang Indonesia pintar-pintar loh. Pintar. Menurut Ibu subsidi juga sudah tepat? Kalau menurut saya subsidi BBM itu sama dengan membodohkan masyarakat. Kenapa? Kalau masyarakat jadi bodoh, bukannya jadi masyarakat itu menanti-nantikan subsidi itu. Jadi yang benar itu pemerintah itu membuat solusi itu bukan dengan memberi bantuan, tapi dengan memberikan lapangan pekerjaan, atau habis itu dengan dengan mengantisipasi kenaikan harga BBM. Jadi bukan apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini, bagi saya itu kurang efektif, tapi malah memperbodoh masyarakat. Jadi sebaiknya harusnya harga BBM itu ditekan seminim mungkin. Jadi masyarakat tidak merasa tidak terbebani dengan kebutuhan yang tinggi. Karena apa? Karena BBM naik, otomatis semua kebutuhan naik. Jadi solusinya sebaiknya pemerintah itu menyediakan lahan pekerjaan, bukan membagi-bagikan uang. Ya kan? Menurut Bapak? Jadi dari pengacara Ibu, yang bisa Ibu sampaikan. Ya, bisa harap pemerintah itu bisa bersolusi dengan mengaburkan karena tidak pula tepat sasaran. Karena yang saya lihat yang menerima bantuan itu kebanyakan orang mampu. Terima kasih Bu atas waktunya, mudah-mudahan saya akhiri wawancara ini. That's all argument people about increase in fuel prices and many vote to government. Thank you. Alright, thank you to Nadira and Farhan for the report on the problem of the increase in fuel prices which has had an impact of the community. I am Rita Wulandari, please resign.